para orang tua, wali murid dari PKBM Sabumi ya, dan juga Yayasan Ahsanul Insan. Apa? Ahsanul Insan. Ahsanul Insan, Masya Allah. Ahsanul Insan. Ya, di Bandung ya. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita diizinkan Allah untuk berjumpa ya. Secara online, virtual. Ini pertemuan kita pertama ya, meskipun kita pernah bertatap muka di Bandung udah beberapa waktu yang lalu ya. Masya Allah ya. Dan di malam hari ini ya, saya diminta untuk berbagi atau sharing ya. Kalau tadi Bu Mirza sudah menyampaikan tentang memulai homeschooling ya. Beliau menyampaikan mungkin tentang poin-poin penting ya yang berkaitan dengan homeschooling itu seperti apa, kenapa perlu dilakukan homeschooling ya, dan bahwasanya yang namanya homeschooling itu adalah wasilah, sarana ya, di antara sarana-sarana dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi ternyata ada tujuan di situ, tujuan utama yang hendak diraih ya. Nah, jadi saya di malam hari ini ya mungkin hanya berbicara dari sisi ya, sisi tarbiyahnya saja, dari sisi pendidikan di dalam syariat atau di dalam agama kita. Ya. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah ya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau mungkin tadi Bu Mirza beliau menyediakan slide atau PDF ya, namun dikarenakan satu dan lain hal ya, masalah-masalah teknis dan non teknis. Jadi saya di malam hari ini mohon maaf belum bisa belum bisa membagi slide atau share atau screen share ya. Jadi kita secara klasikal saja seperti biasa ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan atau dalam agama kita ya disebut dengan tarbiyah ya. Nah, jadi kita di sini harus mencoba dulu nih untuk memahami ya esensi atau hakikat dari kata tarbiyah itu sendiri ya. Dan ini mungkin adalah suatu hal yang ya bagi teman-teman sudah beberapa kali ya mendengarkan atau sudah tahu ya. Ya. Nah, tapi di sini ya saya ingin sedikit lebih mengeksplor ya atau mengelaborasi ya tentang kata tarbiyah itu sendiri ya. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di hadapan saya ini ya ada sebuah PDF ya. Ya, PDF yang merupakan skripsi ya. Bukan skripsi bahkan. Ya ini merupakan tesis magister ya di Universitas ya ini sebentar. Ya ini di Universitas Jami'atu Al-Madinah Al-Alamiyah ya. Al-Madinah International University. Judulnya adalah At-Tarbiyatul Akhlaqiyah fi Dhawil Qur'anil Karim ya. Suratu Ali Imran namudajan ya. Yaitu pendidikan akhlak di dalam di dalam timbangan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara contohnya adalah penulis tesis ini mengambil dari surat Ali Imran. Ya. Penulis tesis ini adalah bernama Syaraf Bu Syabaka. Sepertinya beliau dari Aljazair ya. Beliau mengambil magister fi tafsir wa ulumil Quran, Kuliatul Ulum Al-Islamiyah. Nah, jadi saya dapat tesisnya beliau dan ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali ya. Dan saya juga banyak mengambil faidah ya dari tesis beliau. Dan di sini juga ada poin-poin yang menarik tentang masalah at-tarbiyah ya, tentang apa yang dimaksud dengan at-tarbiyah al-islamiyah ya, pendidikan Islam itu sendiri. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita berbicara tentang masalah at-tarbiyah atau kata tarbiyah, yaitu memang suatu kata yang disebutkan oleh penulis tesis ini itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Artinya kata dalam bentuk tarbiyah. Namun turunan-turunan katanya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya.
derivat-derivat kata yang yang merupakan akar kata yang sama itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di antaranya ya beliau menyebutkan di sini ada beberapa asal, ada beberapa pokok kata. Al-aslul awal ya, yaitu yang pokok pertama dari kata tarbiyah ini itu berasal dari kata roba yarbu bimakna zada wa nama. Ya, roba yarbu bimakna zada wa nama. Dari kata roba yarbu artinya adalah zada bertambah, wa nama dan bertumbuh. Ya. Jadi maknanya di sini ya, fatakunu at-tarbiyatu huna bimakna an-namu wa ziyadatu. Makna tarbiyah di sini artinya adalah dia bertumbuh dan bertambah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 276. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yam hakullahu ar-riba ya wa yurbi as-sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Ya. Yamhaqullahu ar-riba. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari coba kita lihat ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-276 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba. Apa artinya? Allah memusnahkan atau menghancurkan riba. Ya. Yamhaqu artinya menghancurkan riba. Wa yurbi as-sadaqat. Nah, jadi katanya sama dengan kata ya ini ya dari kata riba. Yurbi ya wa yurbi as-sadaqat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyuburkan sedekah. Ya, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang yang kafir dan bergelimang di dalam dosa. Ya. Nah, jadi kata roba yarbu di sini artinya adalah zada wa nama. Juga bisa dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya. Yaitu di situ ada kata ya fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij ya. Yaitu manakala kami turunkan air di atasnya maka ihtazzat wa rabat ya. Maka mulailah dia itu ya berkembang dan bertumbuh ya. Nah, itu juga diantaranya. Kemudian yang kedua aslu tsani ya, pokok yang kedua dari kata roba yarbi ya. Ya. Kalau tadi dari kata roba yarbu, ini dari kata ya roba yarba ya. Wazannya adalah khofa yakhfa ya. Maknanya di sini adalah at-tansyi'atu war-ri'ayatu. At-tansyi'ah war-ri'ayah. Tansyi'ah itu artinya adalah ya menumbuhkan ya. War-ri'ayah artinya adalah memelihara atau menjaga. Ya. Nah, di antara kata yang sama dengan kata ini, akar kata yang sama dengan kata ini di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alam nurabbika fina walidan wa labithna fina min umurika sinin, ya. Ya. Coba kita lihat artinya ya. Karena kalau Al-Qur'an ya saya berusaha untuk merujuk kepada terjemahnya ya. Qala alam nurabbika fina walidan wa labithna fina min umurika sinin. Ya, ini ucapan Fir'aun. Fir'aun berkata, ya, bukankah kami telah nurabbika, mengasuh kamu, menumbuhkan kamu, menjaga kamu, ya, fina di dalam lingkungan kami, ya, walidan ketika kamu masih anak-anak, ya, wa labithna fina min umurika sinin. Ya, waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami selama beberapa tahun dari usiamu. Ketika Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam. Nah, kata di sini adalah nurabbika. Ya. Kemudian al-aslu tsalits dari kata rabba yarubbu. Rabba yarubbu.
Wazan katanya sama dengan kata madda yamuddu. Ya. Maknanya adalah aslahahu. Aslaha yuslihu. Ya, artinya menjadikan baik atau menjadikan saleh. Ya, atau artinya adalah membenahi. Ya, aslaha yuslihu. Atau watawalla amrahu. Tawalla amrahu artinya mengurusi urusannya. Ya. Jadi kata rabba ya rubbu artinya mengurusi. Tawalla amrahu. Sasahu. Ini akar katanya sama dengan siasah, politik. Sasahu artinya adalah apa? Adalah memelihara ataupun menjaga. Qoma alaihi. Qoma alaihi artinya memimpin. Ya. Wa apa namanya? Ra'ahu, ya. Nah, kata ra'ahu artinya memelihara. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 31 ketika Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada bapak kita tentang nama-nama, ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ya nama-nama semuanya. Kemudian Allah ya tunjukkan atau Allah paparkan kepada malaikat. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ya beritakanlah kepadaku tentang nama-nama itu semua. Apabila kalian adalah orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Ya. Nah, baik. Ya, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi apa namanya? Di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam semua nama. Kemudian Allah uji malaikat. Yang awalnya malaikat ketika Allah menciptakan ya manusia, ya malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah yang lebih tahu ya. Dan Allah lebihkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kata Rabb itu memiliki akar kata yang sama dengan kata tarbiyah. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi dan juga oleh Al-Imam ya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwasanya kata tarbiyah minar Rabb. Kata tarbiyah itu dari kata Rabb. Maknanya adalah insya'u syai' ya halan fahalan ila haddit tamam atau ila haddil kamal ya atau kamakilah ya. Yaitu dikatakan bahwasanya kata Rabb itu ya, kata tarbiyah itu adalah punya akar kata yang sama dengan kata Rabb, yaitu maknanya adalah insya'u syai', yaitu ya mengembangkan sesuatu ya halan fahalan, yaitu perilaku demi perilaku, kondisi demi kondisi sampai kepada tahap optimalnya. Juga demikian Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah mengatakan ya yaitu tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Mengantarkan sesuatu kepada tingkat sempurnanya, optimalnya sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian juga ya oleh penulis buku ini beliau menerangkan ya bahwasanya kata at-tarbiyah itu ya selain tidak disebutkan kata ini di dalam Al-Qur'an, namun disebutkan ya padanan-padanan kata yang menyerupai ya. Dan juga demikian ya tidak di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun bukan artinya ya tidak ada konsep tarbiyah di dalam agama kita. Ada, bahkan ya apabila kita perhatikan ya berangkat dari ya tatabbu
Maka ya akhirnya mereka sampai ke dalam bahasan-bahasan yang cukup detail dan menarik berkaitan dengan masalah tarbiyah. Nah, di antaranya ya di sini disebutkan ya, memang lafaz tarbiyah itu tidak ada di Quran dan juga tidak disebutkan di dalam hadis. Walakinnahu warada bi alfadin ukhra. Akan tetapi itu datang dengan lafaz yang lain. Yang dikatakan di sini adalah apa? Apa namanya? Tadullu fi ma'naha, yang menunjukkan maknanya. Ya, menunjukkan makna tarbiyah. Ya. Kemudian dikatakan pula di sini kama anna hadzal mustalah lam yasta'milhu as-salafu wa innama asyaru ilaihi bi alfadin au istilahin ukhra. Dan juga demikian istilah ini tidak digunakan oleh para salaf. Mereka tidak mempergunakan kata tarbiyah, tapi mereka ya mengisyaratkan dengan lafaz atau istilah yang lain. Ya, qad tu'addil ma'na al-maqsud. Yang mana lafaz atau mustalah yang digunakan itu adalah menunjukkan makna yang dimaksudkan, makna yang sama. Nah, di antaranya apa yang digunakan? Yang pertama, ya, kata at-tansyi'atu. At-tansyi'atu. Ya. Jadi ya, kata tarbiyah itu secara istilah ya, dan ini yang digunakan oleh para salaf di dalam lafadznya adalah kata at-tansyi'atu, dari kata nasya'a yansya, ya. Dari kata nasya'a. Ini makna sesuai dengan bahasanya tadi, ya, sesuai dengan makna bahasa. Ya, at-tansyi'atu. Artinya apa? At-tansyi'a artinya adalah ya menumbuhkan, ya, atau memelihara atau mengasuh. Ya, dikatakan di sini wa yuqsadu biha tarbiyatu wa ri'ayatul insan mundu sighari. Yang dimaksud dengan kata tansyi'ah ini adalah ya tarbiyah, melakukan pendidikan, dan riayah, ya, pengasuhan atau pemeliharaan al-insan, manusia, mundu sighar, dari semenjak kecilnya. Ya. Walidzalika yuqal, ya, karena itu ya disebutkan nasya'a fulanun wa tara'ra'ah. Fulan itu bertumbuh dan berkembang. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair yang mengatakan ya, wa yansha'u nasyi'ul fityani fina 'ala ma kana awwadahu abuhu. Ini adalah syair yang sangat bagus sekali. Ya, wa yansha'u nasyi'ul fityani fina 'ala ma kana awwadahu abuhu. Artinya ya, seorang anak dia akan bertumbuh ya di dalam pengasuhan kita ya sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Artinya sebagaimana dia dibiasakan oleh orang tuanya, khususnya oleh bapaknya, maka dia akan bertumbuh seperti itu. Apabila dibiasakan di atas kebaikan, maka akan baik. Apabila dibiasakan di atas keburukan, maka akan buruk pula. Ya. Lalu kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah at-ta'dibu awil adabu. Ta'dib atau adab. Makna kedua. Ya. Ya. At-ta'dib artinya adalah mengajarkan adab atau mendidik atau mendisiplinkan. Ya. Wa yuqsadu bihi at-tahalli bil mahamidi minas sifati wal akhlaqi wat taba'i. Yang dimaksud dengan ta'dib adalah ya, yakni at-tahalli bil mahamidi, yaitu menghiasi dengan keindahan-keindahan ataupun hal-hal yang terpuji dari sifat-sifat, tabiat-tabiat, watak-watak, dan akhlak-akhlak. Wal ibtiadu anil qabaih, dan juga menjauhkan dari keburukan-keburukan. Ya, juga dikatakan di sini ya, wa yatadhammanu ta'dib ya makna al-islah wan nama. Kata ta'dib di sini itu juga mengandung makna islah dan nama. Islah artinya menjadikan saleh, menjadikan salah, menjadikan baik. Nama artinya ya berkembang. Ya. Jadi makna kedua adalah ta'dib.
Jadi apabila kita mengatakan tarbiyah, maka maknanya yang pertama tadi tansyiah. Tansyiah artinya nasya'ah. Ya, yaitu dia bertumbuh. Artinya ketika kita mendidik, kita menumbuhkan anak kita, mengasuh mereka, memelihara mereka. Yang kedua ta'dib, mendidik mereka, mengajarkan mereka adab. Ya. Dan yang dimaksud dengan mengajarkan adab adalah kita ya menghiasi mereka dengan sifat-sifat, tabiat-tabiat dan akhlak yang mulia dan menjauhkan mereka dari keburukan-keburukan. Dan ini dengan cara al-islah wan nama, dengan cara ya kita menjadikan mereka saleh atau baik dan juga dengan menumbuhkan mereka. Lalu kemudian yang ketiga maknanya adalah at-tahdzibu. Tahdzibu. Ya, tahdzib. Kalau tadi ta'dib dari kata addaba yu'addibu ta'diban, ini tahdzibu dari kata hadzaba yuhadzibu tahdziban. Ya. Tahdzib. Ya. Tahdzib itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita cari padanan katanya ya, memang agak kesulitan kita ya untuk mencari padanan-padanan kata di dalam bahasa kita ya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau bisa kita lihat ya, jadi sebenarnya itu agak serupa antara ta'dib dengan tahdib ya. Kalau ta'dib tadi mengajarkan adab, nah tapi kalau tahdib itu artinya ya kalau kita perhatikan ya di dalam sejumlah kamus, tahdib itu artinya mengajarkan kesopanan, tata krama, etika, ya. Nah, namun yang dimaksud di sini ya wa yuqsadu bihi tahdzibun nafs al-basyariyah, ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah mendidik jiwanya manusia, ya. Dan apa namanya? Wa taswiyatu ha bitarbiyati ala fadailil a'mal wa mahasinil aqwal. Ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah ya yaitu apa namanya? Mendidik manusia di atas amal-amal yang utama, yang fadilah dan juga ucapan-ucapan yang baik. Nah, oleh karena itu ya ketika ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Fairuz Abadi ya. Al-Fairuz Abadi ini adalah salah satu ulama ya. Ulama ahli bahasa ya. Ketika beliau menerangkan makna ini ya, itu beliau penulis kitab Al-Qamus Al-Muhit. Beliau menyebutkan ya rajulun muhadzabun ya, ketika dikatakan rajulun muhadzab ya, seorang yang muhadzab artinya adalah mutahharul akhlaqi. Adalah yang akhlaknya bersih. Akhlaknya suci. Artinya terbebas dari keburukan-keburukan. Nah, jadi dalam hal ini tahdzib ya kita lebih fokus kepada akhlak karakter. Ta'dib kita lebih fokus kepada adab, etika. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ditanya apa bedanya adab dengan akhlak? Nah, ini memang ada khilaf di antara para ulama dan ada varian-varian pendapat mereka. Namun wallahu taala alam bisawab, dari yang saya pahami ya, dan ini memang ada khilaf di antara para ulama, bahwasanya namanya akhlak itu ada akhlakus sayyi'ah dan ada akhlakul mahmudah. Ya, ada akhlak yang baik, terpuji, dan ada akhlak yang rusak, yang jelek, yang buruk. Nah, adab itu bagian dari akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Adab itu bagian dari akhlak yang terpuji. Artinya, ya, adab ini bagian dari akhlak yang terpuji. Ya. Ini menunjukkan adab itu sebenarnya baik. Nah, oleh karena itu makanya orang-orang Arab ketika mengatakan manusia enggak tahu tata krama dikatakan qalil adab. Ya, qalil adab. Adabnya sedikit. Nah, karena itu ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, maka didik adab. Karena adab itu adalah sesuatu yang ditakwid, yang dibiasakan. Ya. Adab itu cara mendidiknya dan mengajarkannya diawali dengan tahbib,
menjadikan mereka senang dulu, cinta dulu, suka dulu, baru kemudian ditakwid. Ditakwid, dibiasakan. Cara takwid pembiasaannya pertama kali untuk anak-anak adalah dengan cara dicontohkan. Karena mereka belajarnya pertama kali dengan cara mencontoh. Entah mencontoh apa yang mereka dengar dengan cara talqin, entah mencontoh dengan apa yang mereka lihat dengan cara kita mengajarkan secara praktek kepada anak-anak kita. Baru kemudian setelah dibiasakan, ditakwid, maka harus dilakukan berulang-ulang, tikrar. Ya, berulang-ulang. Namanya adab harus dilakukan secara tikrar, berulang-ulang. Diulang-ulang terus. Repetisi. Kemudian juga harus dilakukan secara tadrij atau dilakukan secara tadarruj. Artinya harus secara perlahan-lahan, step by step. Jangan langsung diajarkan banyak, pelan-pelan. Satu-satu, ya, ketika dia sudah terbiasa, kemudian akhirnya menjadi kebiasaan dia, ya, baru kemudian masuk ke berikutnya, dan berikutnya. Jadi secara satu persatu. Misalnya, biasakan dulu dari adab bangun tidur. Ketika dia sudah biasa, baru ajarkan kemudian adab berikutnya, dan seterusnya. Jadi jangan langsung banyak. Jadi kita mulai dari sedikit demi sedikit. Tapi itu akhirnya membentuk kebiasaan. Kemudian istimror, harus berkesinambungan, kontinu. Artinya manusia itu ada waktu-waktu di mana mereka lupa, bosan, lalai. Ya, ini pentingnya kita untuk mengingatkan. Jadi ini harus dilakukan dengan cara istimror, berkesinambungan, kontinu. Baru kemudian harus dilakukan secara sabar. Ya, dengan kesabaran. Karena ini yang akan membentuk istiqomahan. Ya, jadi ini ta'dib dan tahdhib. Kalau tahdhib itu lebih ke arah membentuk karakter, akhlak dan moral. Karakter, ya, atau akhlak itu kan berasal dari akar katanya sama dengan kata, ya, khalaqa. Ya, dia kan jamak dari kata apa? Dari kata al-khulqu. Ya. Kata khulqu itu akar katanya sama dengan khalaqa. Khalaqa itu adalah fiil, artinya menciptakan. Penciptanya khaliq, yang diciptakan makhluk. Nah, artinya karakter itu adalah suatu sifat atau tabiat bawaan yang ada pada manusia. Tapi bisa buruk ataupun baik. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya, yang namanya karakter manusia itu berbeda-beda. Ya, mereka punya bawaan sifat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ya, bawaan sifat atau karakter yang berbeda-beda ini harus ditahdzib. Ya, harus dididik agar mereka memiliki karakter atau akhlak yang mulia. Jadi ya, Anda punya anak yang satu ternyata ngomongnya kalem, yang satu ngomongnya ternyata bersemangat, antusias, kadang-kadang teriak-teriak atau ngomongnya cepat. Ya, ini adalah bagian dari karakter mereka masing-masing. Ya, sehingga ini sifat-sifat yang seperti ini itu nggak bisa dikatakan orang yang ngomongnya teriak-teriak itu berarti dia akhlaknya jelek. Enggak, itu tinggal bagaimana kita ya menggiring mereka dan mendidik mereka agar mereka tetap berpegang dengan acuan dari Islam. Kemudian makna yang berikutnya dari tarbiyah adalah at-tadhhir. At-tadhhir ya, artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Dikatakan yuqsadu bihi tanzihun nafs anil adnasi wad danayah. Artinya adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran atau kontaminan-kontaminan yang jelek, ya. Yaitu wahia kullu qaulin au fi'lin qabihin. Yaitu semua perkataan atau ucapan yang jelek, ya. Nah, kemudian juga dikatakan, ya, inna lit-tathhiri ma'nayain. Ya, jadi di dalam kata tathhir, membersihkan atau mensucikan ini juga sama dengan tazkiyah, itu mengandung dua makna. Ya, ahaduhuma hissiyun madiyun, ya, wal akhar ma'nawiyu. Ya. Jadi ada dua makna. Ketika kita bicara untuk membersihkan anak kita, berarti ada dua makna. Makna pertama adalah makna hissiyun madiyun, ya, makna yang sifatnya fisik, lahir, zahir. Artinya kita memperhatikan kebersihan zahir mereka, badan mereka, tubuh mereka. Artinya mereka harus menjaga kebersihan tubuh mereka karena tubuh mereka amanat dari Allah Subhanahu wa taala, harus dipelihara, dijaga. Ya, dibiasakan untuk membersihkan diri, mandi, ya.
sikat gigi, dan seterusnya. Kemudian ada sifatnya maknawi. Maknawi itu artinya yang bersifat batin. Artinya membersihkan hati mereka, jiwa mereka. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan maknawi di sini adalah yuqsadu bihi tathiru sulukil insan min kulli fi'lin au qaulin masyin ya. Yaitu membersihkan dari akhlak-akhlak atau perangai-perangai baik itu ucapan ataupun perkataan yang jelek atau yang buruk ya. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ya al-khulasah kesimpulannya adalah ya bahwasanya muradif atau kata-kata yang serupa ini dengan kata tarbiyah ini yang digunakan oleh para salafus saleh itu menunjukkan makna tarbiyah. Ya, itu berkutat kepada istilah atau makna tanmiyah, yaitu menumbuhkan, wa tansyi'ah, nasya'ah, mengembangkan, ri'ayatun nafsi al-basyariyah, yaitu menjaga jiwanya manusia. Ya, wal amalu ala islahiha, ya, dan berupaya untuk mensalehkannya, untuk menjadikan baik. Wa tahdhibuha, ya, wa tahdhibuha artinya mendidiknya, mendidik akhlaknya, perangainya, moralnya. Wa ta'dibuha, mendisiplinkannya dengan adab-adab etika. Ya, wa tazkiyatuha, dan membersihkannya, ya, dan mensucikannya. Wal hirsu ala ta'limiha, dan semangat untuk mengajarkan ilmu kepadanya. Wa nushiha wa irsyadiha, menasihatinya dan membimbingnya, ya, hatta yatahaqqaqu at-taqayyuf, ya, al-matlub, sampai terrealisasi, ya, yaitu mereka mampu untuk takayyuf, untuk adaptif, mampu untuk beradaptasi al-matlub, ya, sebagaimana yang dikehendaki atau yang diinginkan, ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, ya, ini kita ketika berbicara tentang tarbiyah. Ya, baik. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk ke dalam ya bagian yang kedua. Ya, karena kita berbicara tentang pendidikan anak, ya. Baik. Jika tadi ya Bu Mirza menerangkan tentang poin-poin ya berkaitan dengan masalah homeschooling, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa ya manusia itu sekolah pertamanya, madrasah pertamanya dan utamanya adalah rumahnya. Jadi rumah atau bait itu adalah institusi pendidikan pertama bagi anak manusia. Bahkan rumah kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80. Itu karunia. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Ini ya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ja'ala lakum, Allah karuniakan kepada kalian. Allah jadikan untuk kalian buyutikum, min buyutikum, ya. Yaitu ya ada di antara rumah-rumah kalian itu sakana, sebagai tempat tinggal. Kata sakanan, ya sakana, itu punya akar kata yang sama dengan kata sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Kenapa? Karena kata sakana itu artinya adalah tempat manusia mereka berhenti sejenak, istirahat sejenak dari aktivitasnya. Dan kemudian mereka di situ mendapatkan roha, istirahat, ketenangan, beristirahat dari peliknya kehidupan atau aktivitas dunia. Nah, oleh karena itu yang namanya rumah itu harus mendatangkan sakinah, ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan di sini min buyutikum. Min di sini menunjukkan litab'id. Ya. Kalau di dalam kaidah itu disebutkan ini sebagai ya menunjukkan sebagian litab'id. Artinya sebagian rumah. Artinya ada rumah-rumah yang malah tidak menjadi tempat yang menenangkan untuk istirahat.
Jadi tidak semua rumah itu baiti jannati, rumahku surgaku, tidak semuanya. Ternyata ada rumah-rumah yang ketika orang pulang ke rumahnya malah semakin depresi, stres, capek, lelah, pusing dan semisalnya. Nah, ini adalah rumah-rumah yang rusak. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada iman. Karena apabila Anda ingin mendapatkan aman, al-amnu, yang namanya al-amnu, al-aman, ba'dal iman. Diperoleh setelah keimanan. Anda nggak mungkin bisa mendapatkan keamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kecuali dengan cara mendahulukan iman kepada Allah. Rumah itu dibangun di atas dasar iman kepada Allah. Akidah, tauhid. Dan rumah itu dibersihkan dari keburukan-keburukan. Dan rumah itu dibiasakan di dalamnya diisi dengan kebaikan-kebaikan. Di antara keburukan yang ada di dalam rumah ketika rumah itu isinya adalah nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik. Maka di situ syaitan-syaitan akan bercokol di dalamnya. Juga rumah yang di dalamnya dipasang dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, dipajang-pajang di dalamnya. Maka syaitan-syaitan pun akan bercokol dan senang di dalamnya. Atau rumah yang di dalamnya dipasang patung-patung dan yang semisalnya. Atau juga ya rumah yang di dalamnya dipelihara anjing. Malaikat nggak mau masuk di dalam rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, patung, dan anjing. Malaikat nggak masuk, syaitan yang masuk. Dan kita tahu sendiri apabila syaitan itu bercokol di rumah, apakah syaitan akan memberikan kedamaian, ketentraman? Tidak. Sekali-kali tidak. Syaitan tidak akan memberikan kedamaian, ketentraman. Malah syaitan akan memberikan ya ketakutan-ketakutan kepada kita, kekhawatiran-kekhawatiran kepada kita, ketamakan-ketamakan kepada kita, dan akan merusak hubungan-hubungan kita. Yang tadinya kita berkeluarga, hubungan suami istri, rusak gara-gara siapa? Syaitan. Karena syaitan itu berlomba-lomba bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan hadiah dari bosnya syaitan, yaitu berupa ya semacam trofi atau piala ya, bagi mereka yang mampu untuk memisahkan suami dan istri dari bangsa manusia. Dan itu diantaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya adalah rumah yang jauh dari keimanan. Rumah yang jauh dari syariat Islam. Namun apabila rumah itu di dalamnya biasa diperdengarkan Al-Quran, zikir, salat di dalamnya, tidak seperti kuburan, ya, dan kemudian dijauhkan semua, dibuang semua keburukan-keburukan, alat musik, permainan-permainan yang melalaikan, kemudian gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung, semua disingkirkan dan diisi dengan zikrullah, kalamullah. Maka itu akan memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman. Malaikat akan datang. Karena apabila malaikat datang dan menaungi seorang hamba, akan diberikan ketenangan. Makanya jangan heran ketika Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika menerangkan tentang ya tentang suatu kaum ya ijtama'a, yang ketika mereka berkumpul fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kemudian saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazilat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan, sakinah. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat. Malaikat akan turun menaungi. Ya. Apalagi kalau kita jadikan rumah kita sebagai baitul ilmi. Ya, rumah-rumah yang di dalamnya penuh dengan ilmu. Atau baitul zikir, rumah-rumah yang di dalamnya penuh dengan zikir. Dan jamaah sekalian, jangan dikira yang namanya zikir itu hanya bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, itu memang zikir. Tapi tidak terbatas yang namanya zikir itu hanya seperti ini saja. Karena ketika Anda belajar, menelaah ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, Anda mubahatha, Anda munadhar, Anda berdiskusi ilmu, berbagi ilmu, berbicara ilmu dengan keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, itu juga termasuk aktivitas zikir.
Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir. Siapa ahlu zikir? Ahlul ilmi. Zikir di sini maknanya ilmu. Jadi ahlu zikir di sini adalah ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu. Dan seorang ayah hendaknya dia menjadi seorang guru, ustaz, murabbi, mudarris, muallim, muaddib bagi istri dan anaknya. Nah, karena itu makanya kewajiban pertama bagi seorang muslim, apalagi laki-laki sebelum dia menikah, dia harus memperhatikan dirinya. Dia harus mempersiapkan dirinya. Dia harus memperhatikan apa yang akan dia lakukan dalam rangka untuk bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya kelak. Dia harus mempersiapkan ilmu. Harus belajar, menuntut ilmu ya jamaah sekalian. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pentingnya ya yang namanya elemen-elemen di dalam rumah, yaitu suami dan istri, ayah dan ibu, itu harus mempersiapkan dirinya menjadi ya guru bagi anak-anaknya. Dan ini menunjukkan kita semua ini sejatinya adalah asatidzah, ustaz. At least setidaknya bagi anak-anak kita. Ya. Dan ada kewajiban yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak kita. Yang mau nggak mau harus kita ajarkan. Apa itu? Akidah sahihah. Tauhid yang benar. Itu minimal yang kita ajarkan. Dan sejumlah adab-adab harian. Dan juga akhlak yang mulia. Itu setidaknya yang harus kita lakukan. Adapun kalau untuk mendalami ilmu, yang mungkin kita memang belum punya kemampuan, maka kita boleh mencarikan ya partner kita, ya guru yang lain atau pengajar yang lain. Tapi di situ ada kewajiban utama bagi kita jamaah sekalian. Karena itu makanya rumah itu adalah institusi pendidikan pertama bagi anak manusia. Kalau kita bicara tentang sekolah ya, ini yang saya tahu ya ketika saya baca-baca. Sekolah itu katanya dari kata skole, ya, dari kata skole. Skole itu artinya adalah waktu luang. Dahulu ya, ketika belum ada sekolah-sekolah seperti saat ini, ya anak-anak itu tempat belajarnya sebenarnya adalah di dalam rumah. Ketika mereka beraktivitas di luar, ya akhirnya dibuat suatu lembaga atau institusi yang awalnya non formal disebut dengan sekolah untuk mengisi waktu mereka, mengisi waktu anak-anak. Akhirnya dari situ jadilah sekolah. Karena sekolah pertama bagi anak-anak itu adalah di rumahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafun saleh. Mereka mengajarkan akidah, mereka mengajarkan akhlak, adab, dan fikih ibadah yang mendasar kepada anak-anaknya. Baru kemudian anak-anaknya ya itu disuruh belajar ke kutab-kutab untuk mendalami ilmu tersebut. Belajar baca Quran, belajar menulis khat Al-Quran, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, yang namanya homeschooling itu ya kalau dikatakan ya homeschooling saat ini itu artinya adalah belajar dari rumah, maka sebenarnya konsepsi pertama belajarnya manusia adalah di rumah. Ya, institusi pendidikan pertama bagi mereka adalah di rumah. Dan di dalam rumah ini ada elemennya. Kalau dikatakan al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'datta, ya, sya'bul a'raq. Ibu itu adalah sekolah pertama. Apabila engkau persiapkan mereka, ibu-ibu ini, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang harum namanya. Nah, kebanyakan atau sebagian dari bapak-bapak beralasan, ini bukan hadis loh ya, ini bukan hadis ini cuma idiom, proverb. Tapi benar proverbnya, tapi disalahpahami oleh sebagian bapak-bapak. Jadi yang jadi sekolahan itu ibu. Kita ini tugasnya adalah cari nafkah. Kita ini tugasnya adalah cari fulus, cari duit. Kita siapkan rumah, pakaian, makanan.
Setelah itu tugasnya ibu ngurusin semuanya dari awal sampai akhir, pakaian, kemudian kebersihan. Jadi ibu disuruh ngurusin semuanya. Misalnya nih, suami itu akuntan. Kerjanya akunting, ngantor. Istrinya setiap bulan dikasih duit. Ngurusin uang. Manajemen keuangan, akunting keuangan, merangkap security, keamanan, merangkap chef, menjadi koki, merangkap juga menjadi jadi nurse ya ketika anaknya kenapa-kenapa, lalu kemudian juga merangkap jadi dokter karena belajar tentang ilmu kesehatan ya sebelum dia ke rumah sakit apa yang harus dilakukan langkah-langkah pertama, lalu kemudian dia juga menjadi pokoknya hampir semua profesi itu dipegang oleh seorang ibu ya. Nah ini bapak ini padahal dia cuma seorang akunting doang dan dia merasa bahwasanya udah ini tugas aneh seperti ini gitu. Ini nggak benar ya jamaah sekalian. Ya. Kalau seandainya dikatakan ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama, suami adalah kepala sekolahnya, mudirnya, bahkan yang menentukan ya arahnya, visi dan misi. Ini kalau saya baca tadi ya dari PDF-nya Bu Mirza. Ya, harus menentukan visi dan misi ya. Itu kalau nggak salah di slide PDF halaman ke berapa ini. Ya, itu bagus ya ini saya baca Masya Allah bagus ini. Yang pertama, tentukan visi dan misi keluarga. Ya. Dan tentunya kita sebagai muslim kita udah nggak perlu lagi menentukan visi dan misi keluarga. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita cukup menerima dan mempelajari dan memahami dan mempraktekkan dan mengamalkannya. Apa itu? Visi dan misi sudah ada di dalam Al-Qur'an. Visinya adalah ya kita semua ini punya satu visi, yaitu apa? Kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke surganya Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk ibadah. Dan Allah ciptakan kita tidak lain yang tidak bukan adalah untuk ibadah pada Allah. Ya. Dan ini ada di dalam ayat At-Tahrim ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Itu visi kita yang pertama kali. Menjaga kita sendiri dan keluarga kita akrab fa'akrab minan nar, dari neraka. Dari siksa neraka. Artinya kita harus membangun wiqayah, perlindungan dari neraka. Karena siapa yang terlindung dari neraka, insya Allah dia akan masuk surga sesuai dengan rahmatnya Allah, izinnya Allah, dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu nih tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Anak-anak kita pun ketika dilahirkan, Allah titipkan kepada kita sebagai orang tuanya, tugas kita adalah mempersiapkan mereka agar siap menjadi hamba Allah, siap menjadi Abdullah. Dan di dalam tarbiyah pendidikan, maka kita sebagai orang tua, ya kalau kita perhatikan ya, ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan muruhum, ya perintahkanlah mereka semua ya untuk menaati Allah Azza wa Jalla, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal ibtiad an maksiatillah, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Dan kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah adibuhum muallimuhum, ajarkan adab dan ilmu kepada anak-anak kita. Syekh Abdurrahman Al-Albani rahimahullah, beda ya sama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani dengan Albani beda. Ya, ini Syekh Abdurrahman Al-Albani, salah seorang ulama ahli pendidikan, punya kitab judulnya Al-Madkhal fi Tarbiyah. Ketika beliau menerangkan tentang masalah konsepsi tarbiyah, beliau menjelaskan bahwasanya
ya, khulasah atau kesimpulan dari tarbiyah itu kembali kepada makna bahasa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah ya, yaitu tanmiyah, menumbuhkan fitrah. Alhamdulillah walhamdulillah, Allah ciptakan kita dan anak-anak kita dan semua umat manusia Allah bekali dengan namanya fitrah. Dan fitrah itu adalah tabiatus salimah. Ya, anil uyub wan nuqsan. Tabiat yang selamat dari aib dan kekurangan-kekurangan. Karena fitrahnya Allah yang Allah ciptakan ada pada manusia ini adalah fitrah yang berada di atas kebaikan. Fitrah di atas iman, tauhid. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rum ayat 30, ya, ketika Allah mengatakan apa? Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah dan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di atasnya, ai annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Masyaallah. Allah sudah menciptakan manusia itu sudah berada di atas tauhid, ma'rifatullah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan surat Al-A'raf ya, ayat 178 atau 117 ya. Ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari anak keturunan Adam. Ya. Ketika itu kita masih belum berupa sesuatu apapun. Kita masih berada di dalam alam ruh, alam arwah. Allah mengambil persaksian. Kemudian Allah bertanya, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian?" Qalu, maka kita semua saat itu menjawab, "Bala syahidna." Iya ya Allah, kami mempersaksikan Engkau adalah Rabb kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ya, annal insana khuliqa saliman minal kufri. Manusia itu ketika dilahirkan selamat dari kekufuran. Nggak ada yang kafir ketika dilahirkan. Nggak ada. Semuanya berada di atas iman. Oleh karena itu makanya konsep-konsep dari ilmu-ilmu parenting modern atau barat yang mengatakan ya yang namanya kejahatan, yang namanya kekafiran, itu genetik dan lain sebagainya, kita tidak menerimanya. Mana buktinya? Karena kita meyakini semua manusia berada di atas fitrah. Fitrah ini ternyata yang merusak siapa? Orang tuanya, kita, bapak dan ibunya. Karena kata Nabi SAW, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak Adam itu dilahirkan sudah berada di atas fitrah. Tapi orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Makanya, ya, atharul walidain, ya, pengaruhnya kedua orang tua kepada anak itu sangat besar. Ima pengaruh kepada kejelekan atau pengaruh kepada kebaikan. Tinggal kita sebagai orang tua mau mengambil jalan yang mana? Jalan yang baik atau jalan yang buruk? Jalan yang mengarah kepada surganya Allah atau malah ya yang membinasakan dan membawa kepada kesengsaraan menuju ke jahannam wal iyadzubillah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sebenarnya tugas kita itu memelihara dan menumbuhkan fitrah. Bagaimana menumbuhkan fitrah? Fitrah ini akan tumbuh subur apabila kita tumbuhkan sesuai dengan Islam. Karena fitrah itu sendiri adalah Islam. Ketika kita tumbuhkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tumbuh subur. Merekah indah. Dan buahnya akan menjadi anak yang saleh ketika kita jaga pelihara. Kemudian juga kata Syekh Abdurrahman Albani, yang kedua, tadi kan menumbuhkan fitrah. Yang kedua adalah apa? Adalah mengembangkan, ya, tansyiatu, ya, al-mawahib, yaitu mengembangkan bakat-bakat yang ada pada anak-anak kita. Karena Allah sudah karuniakan kepada anak kita itu berbagai macam potensi, istidad, ya, berbagai macam potensi dan muhibah, mawahib, bakat. Artinya tiap anak sudah memiliki hal ini dengan keunikan, ciri khas dan keistimewaan masing-masing yang mungkin satu dengan yang lainnya nggak sama, berbeda. Ya, oleh karena itu makanya tidak sepatutnya kita
membanding-bandingkan anak-anak kita. Karena mereka sudah Allah ciptakan dengan kelebihan masing-masing. Mereka punya peran masing-masing sesuai dengan perannya di dunia. Ini tugas kita untuk bisa menggali kelebihan mereka. Untuk bisa menggali potensi mereka dan bakat mereka. Dan ketahui jamaah sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bedakan antara dua hal. Yaitu maharah, skill, dan ya mawahib, bakat. Itu suatu hal yang berbeda. Ya. Semua manusia Allah karuniakan kemampuan untuk bisa mendapatkan skill semuanya. Apalagi kata Syekh Ahmad Nasir atau Yari di dalam Kaifat Rabbi Abna'aka itu ketika beliau menerangkan 14 karakter tufulah anak-anak usia dini, itu karakter ke-14 adalah apa? Anak-anak itu mereka cenderung memiliki ya kemudahan untuk memperoleh maharah, untuk memperoleh skill dari orang tuanya. Karena skill ini sesuatu yang bisa diperoleh dengan cara berusaha berulang-ulang. Mempelajari berulang-ulang. Melakukan berulang-ulang. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadribat. Rosat. Artinya dengan cara latihan. Melatih bolak-balik. Adapun bakat itu bisa Anda perhatikan ada pada anak Anda ketika dia melakukan sesuatu tanpa dia perlu melakukan upaya yang ekstra, upaya yang berlebih, ternyata dia sudah menguasai dengan mudah dan hasilnya lebih daripada yang lainnya. Nah, ini biasanya anak punya bakat nih. Ya, contoh misalnya. Anak Anda, misalnya Anda perdengarkan ya satu kata atau Anda perdengarkan Al-Qur'an. Ya, Anda memperdengarkan Al-Qur'an misalnya 5 ayat. Kemudian hanya Anda perdengarkan sekali dia langsung hafal. Berarti dia memang memiliki bakat nih. Makanya dikatakan bakat itu kalau dalam bahasa Inggris kan disebut apa? Gift. Gift itu kan pemberian karunia. Sama dengan bahasa Arabnya muhibah. Ini sesuatu yang Allah Al-Wahhab ya mengkaruniakannya. Ya. Sehingga ini menjadi karunia buat anak kita. Dia punya kelebihan menghafal. Cepat menghafal. Sekali mendengar, 2 kali mendengar dia langsung hafal. Dan ini ternyata tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Ya. Nah, ini berarti dia punya bakat di dalam bidang tersebut. Nah, maka Anda fokuskan, Anda kembangkan kelebihannya dia ini. Jangan hanya jangan malah fokus kepada kurangnya dia, karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Kita nggak fokus kepada kekurangan, fokus pada kelebihan. Dan itu yang kita kembangkan. Dan ini kelebihan yang bisa ya dilakukan oleh orang tua yang mereka menerapkan homeschooling. Kenapa? Karena homeschooling itu metodenya kita tidak perlu terpaku dengan kurikulum yang sudah ada. Dan kita tahu kurikulum di negara kita adalah kurikulum yang tidak melihat kepada karakter sebenarnya, ya, mau diakui atau enggak diakui, ya, ataupun mungkin hanya sedikit saja. Kemudian juga tidak melihat dari sisi ya kemampuan anak-anak dari sisi skill ya, life skill, menumbuhkan life skill, ataupun juga melihat kemampuan mereka ataupun potensi mereka, apalagi bakat mereka. Enggak. Kita dari TK, SD, SMP, SMA dijajali semua ilmu yang sama, padahal kita tahu manusia itu berbeda-beda. Sehingga pendekatan pendidikan kepada masing-masing individu seharusnya berbeda. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan yang sifatnya mungkin lebih bisa di-custom. Homeschooling, PKBM, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang bisa menyelenggarakan PKBM, artinya mereka lebih bisa untuk mengcustom pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Memang kita butuh melihat kebutuhan anak gitu loh. Nah, anak yang berbakat itu seperti itu. Lalu kemudian ada anak yang dia bisa memperoleh skill nih. Anda punya anak ya, ternyata daya hafalnya itu lemah. Itu suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Bukan artinya ini anak bodoh, enggak. Dia hanya perlu dimotivasi dan berulang-ulang. Ya. Dan ini memang butuh kesabaran dari kita orang tua.
Dan bisa jadi kita sendiri sebagai orang tuanya pun juga sama sebenarnya. Ketika kita menghafal juga ya kurang lebih hampir sama dengan anak kita. Jadi ya perlu kesabaran dan perlu kita mengulang-ulang gitu loh. Ya. Dan manusia siapapun dia, selama dia memiliki az-zaka, kecerdasan, ya, maka dia akan mampu untuk meraih skill, maharat. Makanya jangan heran kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan tentang 6 hal, ya, sebagai bekal untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya akhi, wahai saudaraku, ya, apa namanya? Tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. 6 hal. Pertama, apa kata Imam Syafi'i? Az-zaka, zakaun, kecerdasan. Semua manusia Allah berikan kecerdasan. Selama itu kecerdasannya, mohon maaf ya, dalam batasan normal, ya, artinya bukan ini ya, bukan, mohon maaf ya, orang yang hilang akalnya atau yang kurang akalnya, kan ada orang yang ya gangguan kejiwaan atau anak-anak yang misalnya dia memang ada bawaan Down syndrome. Nah, ini adalah hal-hal khusus ya. Makanya dikatakan ya anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi semua anak yang umum itu ya lazimnya selama dia punya kecerdasan, meskipun kecerdasan manusia beda-beda, dia tetap akan bisa meraih ilmu. Tetap akan bisa. Karena itu anak yang berbakat apabila itu tidak dikembangkan bakatnya, maka nggak akan kelihatan bakatnya. Anak yang mungkin tidak berbakat, tapi ketika dia dididik dengan dengan bolak-balik ya, dengan berulang-ulang, dengan kesabaran, akhirnya dia bisa menjadi orang yang pintar. Ya, makanya Imam Syafi'i menyebutkan az-zaka pertama kali, kecerdasan. Ya, jadi jangan heran loh, kalau di antara 2 murid spesialnya Imam Syafi'i, yang pertama adalah Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah, itu seorang murid sahabat yang cerdas, pintar luar biasa Imam Muzanni. Lalu kemudian ada muridnya Imam Syafi'i yang kedua adalah Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Tabaqat ya, Syafi'iyah atau yang semisalnya, Imam Rabi' bin Sulaiman ini dikatakan ketika masa belajarnya adalah bati'ul fahm. Bati'ul fahm itu lemot, lambat memahami. Pernah di suatu majelis Imam Syafi'i mengulang-ulang sampai 40 kali, nggak ngerti-ngerti. Imam Rabi' bin Sulaiman. Tapi Imam Syafi'i ini adalah seorang pendidik yang luar biasa. Beliau tahu nih apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Sehingga beliau tidak melakukan pendidikan itu semua dijadikan sama gitu loh. Karena namanya pendidik, dia harus bisa melihat ini masing-masing pribadi atau individu. Nah, Imam Syafi'i ngelihat ya Rabi' bin Sulaiman itu punya kelemahan, bati'ul fahm. Akhirnya ketika setiap selesai majelis dipanggil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau katakan, ya Rabi, ya wahai Rabi, ya lau qadartu, kalau seandainya aku bisa ya untuk menyuapkan ilmu kepadamu, niscaya aku akan menyuapkan ilmu itu padamu. Akhirnya diajarkan Imam Syafi'i secara private, berulang-ulang. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman menjadi salah satu imam Syafi'iyah yang masyhur, yang nggak kalah sama Al-Imam Al-Muzanni. Jadi kita bisa lihat yang satu mungkin lebih tampak berbakat, sedangkan yang satu didapatkan dengan usaha, effort. Dan ini dimiliki oleh kita manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu nggak akan bisa ya Anda raih. Pertama modalnya adalah zaka. Ya, az-zaka'un. Kemudian punya kecerdasan, kalau nggak digunakan, maka percuma. Makanya yang kedua adalah harus apa? Harus dia memiliki hirsun, semangat. Harus ada antusiasme. Dia harus memiliki motivasi untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa memperoleh atau meraih sesuatu. Harus ada ini, hirsun, semangat, antusiasme. Tapi semangat tok tanpa usaha sungguh-sungguh, tanpa effort, percuma. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan yang ketiga ijtihadun. Sungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Dia mengupayakan semuanya dengan juhud, effort, mujahadah. Ya. Dia mempergunakan waktunya untuk bisa memperoleh keinginan dia, yaitu ilmu dalam hal ini. Baru kemudian yang keempat adalah bulghah.
dirham. Artinya kita perlu dong modal dalam bentuk uang, harta. Dan jamaah sekalian, suatu hal yang agak ironi adalah, kalau saya perhatikan, ada seminar duniawi. Seminar-seminar duniawi, yaitu misalnya seminar bagaimana bisa ini, bagaimana bisa itu, atau seminar motivasi, atau seminar bayarnya 500.000 jutaan cuman sehari, itu diikutin. Tapi ketika ada acara, kegiatan, program, misalnya daurah atau seminar yang isinya adalah tentang masalah akidah, tentang masalah agama kita, pertama kali yang ditanya apa? Ini bayar nggak sih? Kok bayar? Ilmu kok dijual? La haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan ada loh. Jadi seperti saya pernah waktu itu sama teman-teman di Bandung ya, diundang sama teman-teman Bumi ya, ketika itu daurah ya, daurah tauhid. Itu yang japri saya banyak ya. Karena kan kalau ada acaranya emang diserahkan kepada panitia ya. Panitia yang ngurusin tempatnya di mana, kemudian apa yang mau disiapkan. Yang DM saya banyak loh. Nanya, Ustadz, kenapa bikin acara daurah tauhid kok berbayar? Ya. Kenapa kok harus bayar? Kenapa ilmu ini kenapa kok dijual? Bagaimana dengan kita? Ya, akhi, ya. Jadi saya waktu itu sempat bilang ke salah satu, ana ada rencana 2 atau 3 hari ke Bandung. Fadhol, antum cari masjid, kita bikin kajian. Gratis, free deh. Antum undang kawan-kawan itu jamaah. Dan ini adalah kawan-kawan yang undang, itu adalah haknya mereka gitu loh. Ya. Nah, ini adalah mental-mental para penuntut ilmu yang sebenarnya ya akan menjadi halangan bagi mereka untuk bisa memperoleh ilmu. Kenapa demikian? Karena mereka nggak mau berusaha berkorban untuk memperoleh ilmu. Jadi dalam anggapan mereka ilmu itu harus gratis, semuanya harus gratis. Ya memang ya jemaah sekalian, ya ketika Anda mengatakan kenapa harus bayar, kenapa ilmu dijual, ini sudah mengandung suudzon, buruk sangka, dan tidak ada adabnya di dalam hal ilmu ya. Padahal kalau seandainya ketika Anda misalnya mengikuti program-program yang sifatnya duniawi itu rendah, nggak ada apa-apanya dibandingkan agama gitu loh. Malah seharusnya agama ini Anda harus rela untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kenapa? Karena biaya yang Anda keluarkan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang akan Anda dapatkan. Dan ini adalah suatu hal yang memang agak aneh terjadi di tengah-tengah ya ikhwah kita. Padahal Imam Syafi'i mengatakan butuh bulgha, butuh dirham, butuh dinar, butuh uang. Ya. Jangan harap Anda ingin memperoleh ilmu itu cuma pengen gratisan-gratisan doang. Dulu para ulama-ulama kita salaf untuk mencari satu buah hadis, mereka sampai menjual rumah, menjual hewannya, hewan ternaknya, hanya untuk mencari satu buah hadis gitu loh. Baru kemudian yang kelima adalah ya yaitu irsyadul ustadz, di bawah bimbingan ustadz, bimbingan guru. Nggak boleh belajar sembarangan, makanya harus selektif. Baru kemudian tulus zaman, waktu yang lama. Nah ini adalah poin-poin yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, jam berapa nih? Udah jam 21.14. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian ya. Jadi yang pertama tadi adalah menumbuhkan fitrah, yang kedua adalah mengembangkan bakat ya. Artinya kita harus bisa melihat kelebihan-kelebihan anak kita, mengembangkan bakat mereka gitu loh. Baru kemudian yang ketiga adalah kita baru masuk ke makna ya, yaitu memelihara mereka, ngurusin mereka, menjaga mereka. Artinya gini loh. Kewajiban kita berikutnya adalah kita harus ya ngurusin mereka, memimpin mereka. Ya. Dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan anak-anak kita itu memiliki kebutuhan zahir dan batin. Zahir dan batin adalah seperti misalnya kesehatan dia, ya, kemudian rumah atau tempat tinggal, meskipun kontrak nggak apa-apa, kemudian baju, pakaian, makanan, itu zahir. Nah, kebanyakan bapak itu cuma mikir sisi zahirnya, batinnya dilupakan. Kebutuhan anak dengan waktu bapaknya, pendidikan bapaknya, kebersamaan bapaknya, ya. Makanya dikatakan di dalam sebuah proverb Arab,
dan juga di dalam idiom Inggris dikatakan bahwasanya apa? Afdholul hadaya, ya, the best presents, ya, li apa namanya? Li abnaikum, ya, to your children, ya. Jadi sebaik-baik hidayah, ya, sebaik-baik hadiah maksud saya untuk anak-anak kalian adalah apa? Adalah hudurukum, ya, your present, kehadiran kalian, ya, kehadiran orang tuanya khususnya bapaknya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kehadiran sosok ayah itu penting banget gitu loh. Karena ayah ini adalah mudirnya, pemimpinnya, nahkoda kapalnya. Kalau rumah tangga itu biduk, ya, bahtera, maka nahkodanya adalah sosok ayah. Istri itu tidak lain dan tidak bukan adalah kalau di dalam bahtera atau kapal itu paling sekelas muallim atau asisten nahkoda. Tetap yang akan menentukan arah perjalanan destinasi itu nahkoda. Artinya nahkoda harus tahu nih mau ke arah mana destinasinya. Kapalnya itu, bahteranya ini akan ditujukan. Ya. Visi misinya apa? Destinasinya mau kemana? Kalau nggak tahu destinasi, wah bahaya. Ini kapal ini akan cuma muter-muter doang dan bisa-bisa kena badai karam. Dan yang namanya seorang nahkoda harus tahu ilmu navigasi. Harus tahu tentang bagaimana caranya supaya bisa menuju ke destinasi. Navigasi. Navigasi dalam rumah tangga kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Harus belajar tentang Quran dan Sunnah. Karena inilah ilmu yang akan menghantarkan kita kepada tujuan. Ya. Dan juga yang namanya bahtera kapal itu perlu mesin. Harus ngerti sedikit tentang permesinan. Ya. Dan mesin di dalam rumah tangga ini adalah apa? Adalah cinta kasih kita dengan pasangan kita, dengan istri gitu loh. Nah, ini adalah poin-poin yang harus kita siapkan. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mungkin yang bagian yang terakhir ya supaya kita nggak berpanjang-panjang. Dan kita perlu ketahui ketika kita bicara tentang pendidikan di rumah, ya, ada beberapa tipe rumah. Ada beberapa jenis rumah. Pertama adalah baitul amani, rumah angan-angan, rumah impian, rumah cuman khayalan. Rumah isinya cuman utopia, ya. Nah, ini adalah rumah yang apa? Rumah yang di dalamnya, ya, jadi rumah yang di dalamnya orang tua kepengen anaknya soleh. Dan ini adalah kebanyakan orang tua. Anda tanya tuh kepada perampok yang punya anak, Pak, Bapak pengen anak Bapak sama seperti Bapak? Enggak mau saya. Kalaupun Anda tanya misalnya kepada, mohon maaf ya, wanita tunasusila, apakah ibu pengen anak ibu seperti ibu? Enggak, dia enggak mau. Lalu apa yang diinginkan? Pengen anaknya menjadi anak yang soleh atau solihah. Ya, demikian pula itu para pelaku maksiat, biduanita, kepengen anaknya menjadi anak yang soleh, solihah. Cuman kepengen doang, angan-angan doang. Tapi mereka tidak belajar. Mereka tidak berusaha untuk mensolehkan dirinya. Tidak bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan mereka dalam mendidik anak? Seringkali adalah menitipkan anak. Dititipin anak ini ke orang lain atau ke lembaga pendidikan. Dan ini adalah potret mayoritas rumah kaum muslimin. Rumah yang hanya isinya angan-angan saja. Lalu yang kedua, ada yang namanya baitul unf. Ya, rumah yang keras, yang kaku, yang strict. Rumah yang tiran, ya, yang diktator. Orang tuanya baik sebenarnya. Orang tuanya adalah orang-orang yang zahirnya saleh, ya. Dan juga orang tuanya mungkin belajar, menuntut ilmu, kajian selalu datang. Ya, kajian-kajian datang. Tapi ternyata mereka nggak hikmah di dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu yang namanya hilmu, kelemah lembutan. Mereka nggak tahu yang namanya ya
al-anatu, yaitu ketenangan, tidak. Ini apa? Akhirnya cenderung memaksa anak, ngomelin anak, marah anak, ya, anak-anaknya nggak sholat umur 4 tahun dibentak-bentak, ya, diomelin, dipukul bahkan, dan akhirnya rumah ini seperti ini, rumah yang penuh dengan ketegangan, nggak ada komunikasi, nggak ada attachment yang baik, ya, dan seringkali rumah seperti ini melahirkan anak-anak imma itu anak yang pengecut, penakut, ya, cenderung bersifat asosial atau antisosial bahkan, dan ada juga rumah-rumah yang di sisi lain dengan rumah seperti ini malah menjadikan anak itu menjadi anak yang bersifat pemberontak, keras kepala, ya, kemudian juga bengis dan yang semisalnya. Nah, ini ada rumah yang seperti ini. Lalu kemudian juga ada rumah yang yang melakukan ihmal, apatis, teledor, abai, cuek, nggak mau ngurusin anaknya. Dan ini juga banyak ini. Punya anak, melahirkan anak, anaknya dibiarin gitu aja. Orang tuanya sibuk dengan orientasi dunia, fokus sama dunia, nggak peduli sama anaknya mau jadi apa, anaknya dibiarkan, ditinggalkan begitu saja, diabaikan begitu saja. Ini orang tua pengkhianat, mohon maaf ya, kalau bahasa kasarnya. Nggak mau peduli dengan pendidikan anaknya. Nggak pernah mengajarkan kebaikan, apalagi mengajarkan agama. Ya, dan ini kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, artinya kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang yang abai, orang tua yang abai, mereka itu adalah orang tua yang khianat dan telah berdurhaka atau melakukan kedurhakaan pertama kali kepada anaknya sebelum anaknya ya berbuat durhaka kepada mereka. Baru kemudian yang keempat adalah baitul qudwah, baitul uswah, rumah teladan. Ini yang tentunya kita harapkan, kita inginkan. Di sini adalah rumah yang orang tuanya itu belajar, orang tuanya punya ilmu, dan orang tuanya ngerti ya bahwasanya anaknya adalah amanat dari Allah, karunia yang harus disyukuri, yang harus dijaga. Dan mereka pun akan mendidik anak-anaknya dengan cara yang hikmah. Yang hikmah itu mengharuskan adanya ilmu, hilmu, dan dan ta'anni. Harus punya ilmunya dan hilmu, kelemah lembutan, dan dia tenang, tidak tergesa-gesa. Dan mendidik dengan sepenuh hatinya, dengan kasih sayang, ya, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya, ya, sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dan ini orang tua yang ngerti tentang fase-fase perkembangan anak, kemudian juga tahu tentang kelebihan-kelebihan anak, ya, tahu juga tentang sifat-sifat anak, ya. Dan ini adalah rumah yang tentunya kita harapkan seperti ini, yaitu kita bisa menjadi baitul qudwah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir adalah ya, di sini saya ingin menyampaikan ya pijakan-pijakan saja, yaitu ketika kita sebagai orang tua menjalankan tugas kita di rumah sebagai pendidik. Ya, di situ ada pijakan-pijakan. Yang pertama, selalu ingat bahwasanya ketika Anda mendidik anak Anda, maka ketahuilah pendidikan Anda kepada anak Anda itu adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling lama. Ya, long life worshiping ya, atau apa istilahnya ya. Itu ibadah yang paling lama dan yang paling berat, tapi pahalanya paling banyak yang akan mengalirkan pahala. Ya. Karena ketika Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak Anda dan dilakukan oleh anak Anda, maka setiap kali anak Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan pahalanya. Maka ingatlah, apa yang Anda lakukan itu adalah ibadah. Ya, dan ibadah itu harus Anda lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Bukan karena tendensi manusia, ingin dilihat manusia sebagai orang tua hebat, orang tua teladan, orang rendah. Tapi adalah karena Allah. Anda tahu anak Anda adalah amanat dari Allah, harus dijaga, harus dipelihara, ya, harus diarahkan, dibimbing, dinasehati, diajarkan adab, diajarkan ilmu dan seterusnya. Ya. Dan juga harus berangkat di atas ilmu. Artinya kita harus belajar. Kita harus ngerti bagaimana tuntunan Nabi kita dan agama kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian pijakan yang kedua,
ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Maka Anda harus meletakkan visi, khususnya ayah. Visi Anda di dalam mendidik anak Anda adalah agar sekeluarga kita dan pasangan kita dan anak kita bisa melangkah bersama menuju janahnya Allah dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian pijakan yang ketiga, ingatlah misi dalam rangka untuk menjalankan visi tersebut. Langkah-langkah untuk menjalankan visi Anda. Yaitu misi di dalam mendidik anak Anda adalah Anda harus memperhatikan nih fitrahnya, menumbuhkan fitrahnya, mengembangkan bakat dan potensinya, mengajarkan dia life skill, ya, kemudian juga keahlian-keahlian, ya, agar mereka bisa mandiri, ya, dan juga agar mereka bisa menjalankan perannya. Jangan lupa ajarkan adab dan ilmu kepada mereka. Terus kemudian juga poin keempat, ya, atau ke berapa ini? Ya, ingatlah bahwasanya tujuan Anda mendidik anak Anda adalah mempersiapkan anak-anak Anda menjadi hamba Allah sebagaimana Anda adalah hamba Allah. Maka tujuannya adalah menjadikan ya anak Anda siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempersiapkan anak menjadi hamba Allah, maka yang pertama kali harus dididik adalah hatinya. Kenapa? Karena hati adalah kunci pertama. Ya. Dan hati itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza saluhat jasadu kullu, apabila baik maka akan baik semua jasadnya, wa idza fasadat, apabila jelek buruk maka akan buruk pula semua jasadnya. Kemudian poin yang berikutnya, poin kelima atau keenam, ingat tugas mendidik anak ini bukan tugas salah satu dari suami atau istri, tapi tugas kedua-duanya. Harus ada ta'awun, kerjasama. Karena ini termasuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan Allah perintahkan kita untuk berta'awun kerjasama dalam perbuatan bir wa taqwa. Ya. Nah, oleh karena itu, masing-masing harus tahu nih tentang tugasnya, perannya, tanggung jawabnya. Ayah adalah pemimpin. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang istri dan anaknya. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak. Dan istri nggak akan diminta pertanggungjawaban tentang suaminya. Tapi suami diminta pertanggungjawaban tentang istri. Ini menunjukkan tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab wanita. Lalu kemudian juga poin berikutnya, ya ingatlah bahwasanya anak adalah amanat dari Allah. Jaga agar kita tidak menjadi pengkhianat akan amanat Allah. Anak adalah nikmat, syukuri. Mensyukuri itu dengan 3 rukun. Akui dengan hati, i'tirafu bil qalbi, bahwasanya ini adalah karunia dari Allah. Kemudian ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ya syukuri dengan anggota tubuh kita dengan cara ya mempergunakan karunia tadi dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, tidak untuk kemaksiatan kepada Allah. Makanya anak adalah investasi yang akan terus mengalirkan pahala. Terus kemudian juga poin berikutnya, pahami bahwasanya tugas kita hanya ikhtiar. Dan di antara bentuk ikhtiar yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah. Bahkan doa sebelum kita punya anak. Doa untuk meminta anak yang soleh. Doa ketika kita sedang ya ketika kita sedang jima, ya maksud saya ketika sedang berjima dengan pasangan kita, dengan istri kita, ya agar dijauhkan ya anak keturunan kita dari syaitan, ya. Kemudian kita juga berdoa, ya minta kepada Allah agar ya Allah menjaga memelihara anak kita. Doa ketika kita sudah punya anak, intinya doa kepada Allah, karena Allah yang menggenggam hati anak-anak kita. Dan satu-satunya yang bisa menjaga anak kita 24 jam hanya Allah. Kita nggak bisa. Karena itu makanya di antara bentuk ikhtiar yang nggak kalah pentingnya, bahkan paling penting adalah doa kepada Allah. Baru kemudian setelah itu tawakal. Dan kemudian kita manusia nggak sempurna. Orang tua yang nggak sempurna. Kita pasti suatu ketika akan melakukan kesalahan. Karena itu makanya ketika kita salah, yang kita lakukan adalah segera kita bangkit, bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, muhasabah, introspeksi. Kemudian kita minta maaf kepada anak-anak kita. Ya.
Dan ingat, ada sebab yang menyebabkan kita berhasil dan ada sebab yang menyebabkan kita gagal. Di antara sebab dari sisi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, ya, yang menyebabkan kegagalan adalah kita enggan untuk belajar, nggak mau mempelajari ya tentang akidah, tauhid yang pertama kali, kemudian juga tentang ilmu yang berkaitan dengan pendidikan. Kita cuek atau abai dengan anak kita, atau kita nggak sabaran, pengen cepet-cepetan anak itu baik, dan kita juga nggak mengamalkan ilmu kita, nggak mempraktekkan ilmu kita, sehingga kita tidak bisa menjadi qudwah, teladan buat anak kita. Kemudian ada pula sebab dari sisi metode, manhaj, kurikulum, cara yang menyebabkan kita gagal mendidik anak, yaitu kita tidak hikmah, ya, atau kita melakukannya dengan tergesa-gesa, atau kita tidak mendidik anak sesuai dengan fase perkembangan mereka, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, atau kita cenderung memaksa, atau kita menyampaikan sesuatu yang sulit untuk mereka, atau yang semisalnya. Ini ada metode-metode yang keliru, yang harus kita introspeksi dan kita coba untuk muhasabah. Jadi ada sebab dari diri kita sebagai pelaku dan ada sebab berupa metode yang harus kita koreksi. Ya, nah jadi ini adalah di antara poin-poin ya nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman khususnya di PKBM Sabumi dan para orang tua yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Baik, ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, ingin memberikan koreksi, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ilmunya daging semua Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita kasih kesempatan Ustaz ya. Ada yang mau pertanyaan langsung atau lewat chat aja Ustaz? Enakan bertanya langsung. Bertanya langsung aja. Iya, soalnya bisa langsung direspon. Kalau chat cari dulu, baca dulu ya. Mangga buat ayah, bunda yang mau ini pertanyaan bisa langsung ya. Belum. Ya, silakan mungkin para ayah atau para bunda yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, kemudian silakan di-unmute mic-nya dan langsung bertanya. Dan kalau bisa pertanyaannya singkat saja ya, jangan panjang-panjang. Soalnya kadang-kadang ada yang curhatnya aja sudah lama ya, jadi langsung pada intinya saja. Belum ada. Soalnya kalau nggak ada yang tanya, ini yang di Instagram udah ada pertanyaan masuk nih. Begitu. Itu live juga Instagram bisa dia? Kenapa? Ya live juga Instagram. Oh iya, ini mohon maaf ini belum izin sama teman-teman panitia ini. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Saya live-kan juga via Instagram ini. Ya nggak apa-apa Ustaz. Baik ya, mungkin kalau ada ya dari dua, maka dijawab aja Ustaz. Sekaligus pertanyaannya Ustaz ya. Ya baik, ini ada pertanyaan ya di Instagram ya. Mana tadi? Kok hilang ya tiba-tiba? Ustadz, bagaimana kalau suami sibuk mencari nafkah? Kalau suami sibuk mencari nafkah, apakah itu menjadi alasan untuk tidak terlibat dalam pendidikan? Jadi ini sebenarnya di dalam kajian kita tadi sudah dijawab ya, karena mencari nafkah tidak bisa menjadi alasan untuk tidak menjalankan tanggung jawab utamanya. Karena tanggung jawab utama bukan cuma mencari nafkah. Dan nafkah di sini seringkali diasosiasikan dengan nafkah zahir, padahal ada nafkah batin. Anak itu butuh dinafkahi secara batin, kasih sayang orang tuanya, ayahnya maksud saya. Ya, anak itu butuh kebersamaan ayahnya. Ayahnya itu harus hadir. Hadirnya ayahnya, pembersamaan ayahnya di dalam ya misalnya bermain, belajar, itu juga dibutuhkan gitu loh. Ya, jadi nggak bisa alasannya sibuk mencari nafkah. Ya. Karena nafkah itu kewajiban yang tidak seharusnya menyibukkan kita sehingga kita lalai dari ya kewajiban yang lainnya.
Kayak misalnya Anda juga nggak bisa dong ketika Anda beralasan mencari nafkah, lalu kemudian Anda meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Enggak. Padahal betapa banyak nih orang tua ketika dia mencari nafkah, kerja, ngantor, itu ternyata ya tidak semua waktunya di kantor itu dia gunakan untuk kerja gitu loh. Kadang-kadang dia pakai buat ngobrol sama temennya, masih bisa chattingan, masih bisa Facebookan. Masa dia pulang ke rumah untuk memberikan waktu kepada anaknya, dia tidak mau melakukan itu. Nah, karena itu makanya ini suatu hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau punya suami seperti ini, ujian buat istri. Sabar, kemudian juga doakan kebaikan, dan ajak dia pelan-pelan. Nah, di antara dakwah kepada suami seperti ini, jangan langsung kita, ya, maksudnya sebagai istri, kita langsung memberikan nasihat dengan banyak kata, dengan cerewet, jangan, pelan-pelan, ya. Dan kalau perlu kita ajak untuk misalnya ada kajian-kajian parenting, dia disuruh hadir, disuruh datang. Dan ini ada loh apa namanya dari bapak-bapak yang waktu itu sempat mengikuti daurah itu karena disuruh istrinya. Saya ketika ditanya pada saat kita ada sesi khusus, ya Ustadz, saya sebenarnya ikut daurah ini yang itu dipaksa istri. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah dia ikut, dia akhirnya ngerti, paham ya. Ya ini apa namanya, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Ada yang respon Ustaz untuk resennya ya. Kita persilakan. Silakan untuk Teh Ibu, silakan untuk pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya tentang tarbiyah dan konsep tarbiyah dan ta'dib. Yang ingin saya tanyakan, untuk konsep tarbiyah dan ta'dib ini, apakah sebaiknya dia berjalan beriringan, diberikan dalam rentang waktu yang sama, atau adakah yang harus didahulukan, tarbiyahnya dulu atau ta'dibnya dulu? Demikian Ustadz, jazakallah khairan. Toib, wa jazakillah khair. Baik, tadi yang ditanyakan apa tadi? Masalah, mohon maaf ini suaranya tadi agak sedikit kurang jelas tadi. Tahdib, apa tadi? Tarbiyah dengan tahdib. Apakah bisa beriringan melaksanakannya? Atau lebih mana yang didulukan? Oh baik, itu tadi sebenarnya kan istilah tahdib itu adalah istilah yang apa, yang ma'thur ya, artinya yang digunakan oleh para ulama salaf kita. Ada istilah tahdzib, bahkan kata tarbiyah tidak ada. Jadi ini adalah kalau yang apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah muradif. Muradif itu adalah sinonim kata yang digunakan oleh para ulama salaf yang maksudnya adalah tarbiyah itu sendiri gitu loh. Jadi ini bukan tahapan, bukan. Artinya di dalam tarbiyah ya harus ada unsur namanya di situ tanmiyah, tansyi'ah, ta'dim, kemudian juga tahdzib, tathhir, tazkiyah. Itu adalah bagian dari tarbiyah yang harus ada gitu loh. Jadi bukan marhalah. Memang kalau kita bicara tingkatan ya ini kita udah membahas tentang metode dari sisi dari sisi how to-nya. Nah, kalau dalam masalah how to atau metode itu memang mau nggak mau kita harus melihat hajat atau kebutuhan anak didik kita, mana yang paling dibutuhkan. Dan tentunya ya ini adalah bagian dari konsep hikmah. Artinya ketika kita mendidik, bahkan ini juga metode kita belajar, kita harus taksil. Taksil itu sistematis, mulai dari perkara yang aham fal muhim, yang paling penting dulu, kemudian perkara-perkara yang penting dulu. Makanya kita bisa belajar ini dari metodenya Luqman alaihissalam ya. Mulai dari masalah akidah dulu, tauhid dulu ya. Kemudian ke masalah muraqabah. Muraqabah ini kembalinya kepada nanti pembangunan karakter, bagian dari tahdzib. Ya, karena ketika anak itu dibangkitkan atau ditumbuhkan muraqabahnya, merasa diawasi Allah, itu akan lahir namanya karakter-karakter mulia. Ya, karakter-karakter yang baik. Itu insya Allah akan tumbuh. Baru kemudian setelah itu masuk ke masalah ya ibadah. Jadi udah diajarkan ibadah dan seterusnya ya. Karena di situ ada perintah sholat. Nah, jadi
Jadi mulai dari aham fal muhim. Kemudian juga di antara metode yang baik adalah yaitu mulai dari yang ashal, yang paling mudah dulu, yang paling gampang dulu, sebelum yang sulit-sulit. Dari yang ringan dulu sebelum yang berat-berat. Dari yang apa ya? Kalau kata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika beliau menerangkan tentang Ar-Rabbani, ya huwa man, ya yang namanya Rabbani, ya dia adalah orang yang apa namanya, yurabbiyun nas, ya bi sigoril ilmi qabla kibarihi, adalah orang yang yurabbi, mentarbiyah manusia min sigoril ilmi qabla kibarihi, dari ilmu yang kecil dulu, yang mudah dulu sebelum yang berat-berat dulu. Dan juga di antara metode yang ditunjukkan oleh para salaf kita adalah mengajarkan al-iman qabla al-Quran, mengajarkan iman dulu sebelum Al-Quranul Karim. Ya, ini datang riwayatnya ya di antaranya dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dan juga ada dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, yaitu ya di antaranya Jundub mengatakan ya kunna ghilmanan apa namanya? Hazawiratan. Kami adalah anak-anak yang hazawirah. Hazawirah itu usia 10 tahun ke atas, ya, menjelang balik. Ya. Ma'an Nabi SAW, dan kami bersama dengan Nabi. Kemudian dikatakan ta'allamna al-Qur'an qabla an ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdatna bihi iman. Kemudian kami belajar Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami. Jadi al-iman qabla al-Quran. Kemudian juga yang berikutnya adalah al-adab qabla al-ilmi. Ini yang banyak hilang dari kaum muslimin. Belajar adab dulu sebelum ya ilmu. Bahkan ini yang dipraktekkan oleh sebagian negeri-negeri kafir. Ya, seperti Jepang. Jepang itu ketika dilakukan penelitian tentang pendidikan anak-anaknya yang dikatakan maju ya, dari sisi kreativitas dan semisalnya, itu ya ketika diteliti ya itu ada 10 kunci keberhasilan pendidikan anak-anak Jepang. Disebutkan the first key is manners before knowledge. Anak-anak Jepang itu diajarkan manners before knowledge. Dan ini adalah metode yang sudah ada dari agama kita, dari orang-orang soleh kita dahulu, para salafun soleh dulu kita. Ucapan Imam Malik rahimahullah, al-adab qabla talab. Adab dulu sebelum belajar, ya. Dan ini banyak ditinggalkan atau banyak diabaikan oleh para orang tua di zaman now ini gitu loh. Dan kenapa kita harus mendahulukan adab? Yaitu dikatakan oleh ulama-ulama kita dahulu juga, ya ulama-ulama salaf kita dahulu, itu dikatakan bahwasanya bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Wabil adabi yufhamul ilmu, dan juga dengan adab ilmu akan bisa dipahami. Ya. Nah itu diantara ya sebagian dari cara atau metode. Ya, kalau ini yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Silakan untuk orang tua, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Ustaz, di Instagram ada lagi, Ustaz? Di IG? Di Instagram banyak banget nih. Mungkin ada waktu sekitar, kita tutup jam 22 aja, Ustaz ya. Mungkin ada waktu sekitar 16 menitan, Ustaz, atau 10 menit ya. Baik, mungkin Ustaz, salah satu yang ini, Ustaz, bisa di ini kan? Baik, ini ada pertanyaan di Instagram, bagaimana dengan yang single parent ya Ustaz? Anaknya masih balita. Baik. Ini adalah juga pertanyaan yang cukup banyak ya, yaitu bagaimana sih mendidik anak dalam kondisi misalnya single parent ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang idealnya pendidikan itu harus melibatkan suami dan istri. Ketika suami tidak ada, maka ya biasanya yang namanya biduk itu juga akan pincang di situ, mau diakui ataupun tidak diakui. Dan juga suatu hal yang berat dan sulit bagi seorang wanita ketika dia harus mengemban tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga sekaligus seorang ayah. Dia harus
mencari nafkah pula buat anaknya. Ini juga suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri berat gitu loh. Ya. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan ya. Ini namanya ya imtihan ya. Dan dengan adanya ujian ini ya jamaah sekalian, itu yang perlu kita pahami bersama. Ya, yang pertama adalah ya, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang perlu kita pahami bersama adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang yang orang itu tidak mampu untuk menanggungnya. Artinya mungkin kita merasa berat, tapi yakini itu sesuatu yang sejatinya kita mampu. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin memberikan kita beban yang kita nggak sanggup untuk menanggungnya. Kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan kita ujian, ya, itu menunjukkan Allah sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita. Kenapa demikian? Karena memang ya di dalam sebuah riwayat, ya, di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, innallaha idza ahabba 'abdan atau innallaha idza ahabba qauman ibtalahu atau ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba atau mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Coba kita lihat, siapa ujian manusia yang paling berat di dunia ini? Siapa yang ujiannya dari manusia ini yang paling sulit, yang paling besar? Para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu ujiannya berat. Kita nggak ada apa-apanya jamaah sekalian. Tapi ujiannya para Nabi dan Rasul ini, itu yang menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah. Karena Allah cinta sama mereka. Oleh karena itu, makanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus hadirkan di dalam diri kita, Allah itu mencintai kita, gitu loh. Sehingga kita harus sabar menghadapi ujian Allah. Karena di balik ujian itu, ya Allah sudah simpankan balasan bagi orang-orang yang sabar. Dan Allah membalas ya pahala orang-orang yang sabar itu bi ghairi hisab, unlimited buat pahalanya orang-orang yang sabar. Lalu kemudian yang ketiga perlu kita pahami bersama bahwasanya dunia itu adalah tempat yang memang penuh dengan ujian. Selama kita masih bernapas di dunia ini, kita nggak akan lepas dari namanya ujian-ujian. Kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan, kita merasa sedih, kecewa, nangis. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan dunia. Ya. Dan ini harus kita lewati, harus kita lalui dalam rangka supaya kita bisa menuju ke Darul Karamah, negeri kemuliaan, surga. Karena di surga udah nggak ada lagi tuh kesedihan, kemarahan, kecewa, udah nggak ada, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lewati. Ya. Terus kemudian poin yang keempat, ya, ini juga nggak kalah pentingnya adalah kita dilahirkan seorang diri. Dan kita pun kelak juga akan meninggal, juga dikuburkan seorang diri. Artinya, kita itu ketika meninggal, ya, kita tidak akan membawa sesuatu apapun, kecuali kita membawa amalan kita. Ya. Dan satu-satunya yang akan selalu membersamai kita itu bukan suami kita, bukan anak kita, bukan teman dekat kita, bukan, tapi Allah. Nah, siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, sahibnya yang selalu menemani, dan ini adalah ibadahnya orang-orang muhsin, orang-orang ihsan. Dia selalu merasa Allah Azza wa Jalla adalah memelihara dia, menjaga dia. Dan ini adalah di antara metode mendidik anak ketika kita ya mendidik mereka tentang al-muraqabah. Ya. Nah, jadi kita itu di muka bumi ini yang paling kita butuhkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa menolong kita, membantu kita, mengangkat kita dari kesulitan. Allah. Hanya Allah yang bisa. Seorang pun tidak bisa. Ya, jadi yang bisa membantu kita, menguatkan kita Allah. Meskipun kita seorang diri, ya, jika kita itu beristi'anah, meminta tolong kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, yang bisa menolong kita Allah. Ya. Nah, ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, ya, ini juga nasihat, ya. Jadi memang
hendaknya seorang wanita ya idealnya adalah dia hendaknya berusaha untuk mencari ya sosok imam yang akan bisa membersamai dia untuk melangkah bersama menuju ke surganya Allah, untuk mengarungi dunia yang penuh dengan ujian ini. Ya, dan ini ya hendaknya wanita yang dia masih memungkinkan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena kenapa? Bukan hanya dirinya yang butuh suami, anaknya juga butuh sosok ayah. Nah, cuman ya jika dia sudah berusaha namun jodoh pun belum datang, juga akhirnya dia belum punya suami, maka ingatlah ya, dan jangan pernah berputus asa. Ingatlah, dahulu para ulama-ulama besar kita, itu kebanyakan mereka adalah dididik oleh single mother. Imam Malik bin Anas, anak yatim, dididik oleh seorang single mother. Ya. Dan juga masih banyak ulama-ulama lainnya. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dididik oleh seorang single mother. Ya. Seorang single mother ini menunjukkan bahwasanya yang namanya wanita itu mau diakui atau nggak diakui oleh kaum pria, mereka adalah makhluk yang tangguh sebenarnya. Ya, makhluk yang kuat. Makanya Allah berikan amanat rahim itu ada kepada wanita untuk bisa mengemban dan mengandung. Bukan kita, bukan. Yang Allah berikan tanggung jawab amanat untuk mengemban bayi tumbuh di dalam tubuh wanita. Yang Al-Quran menyebutkan ya Al-Quran ya di dalam surat Luqman misalnya, ketika Allah berbicara tentang kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, Allah istimewakan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung semakin lama semakin berat. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya apa? Ini di antara faidah hikmahnya adalah wanita itu adalah makhluk yang tangguh, wanita yang makhluk yang kuat, termasuk menghadapi kesakitan. Ya. Nah, jadi jangan heran kalau sekarang kita dengar ya istilah the power of emak-emak ya. Kadang-kadang ini jadi banyak ya. Itu memang powernya emak-emak, para ibu maksud saya, ummahat itu memang luar biasa jamaah sekalian. Saya Desember kemarin ya, saya pernah umroh ya, bukan bulan Desember sebelum pandemik ini ya. Jadi saya umroh, saya bawa jamaah, ada seorang ibu-ibu ya, dia itu membawa dua orang anaknya. Nah, anak yang keduanya ini SD kelas 6, tapi badannya seperti anak SMP, gede, gemuk. Nah, pada saat di Turki waktu itu musim dingin, anaknya ini sakit. Ya, sakit. Nah, dia ini bawa mahramnya. Mahramnya itu adalah kakaknya. Kakaknya ini diminta tolong gendong, ya. Itu nggak sampai 5 menit sudah capek. Akhirnya digendong sama ibunya ini. Yang saya lihat ini itu antara postur tubuh anak ini sama ibunya itu cuma beda dikit. Itu digendong itu mulai dari ketika itu kita di Haga Sofia ya, sampai ke bis itu Masya Allah. Jadi saya sampai heran. Ini dapat power dari mana dia bisa mampu menggendong anaknya seperti itu. Dan juga sama ibu-ibu yang mungkin dari pengalaman kita ya, kayak istri kita, anak kita lagi sakit, mungkin kita bapak gendong cuma 1 menit, 5 menit, 15 menit, itu tangan sudah jarum semua. Tapi istri kita gendong itu berjam-jam, mampu gitu loh, kuat. Ya. Nah jadi ini memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wanita itu memang luar biasa kuat ya. Makanya dari wanita-wanita yang mulia seperti ini, meskipun dia seorang yang single, itu bisa menghadirkan ulama-ulama yang luar biasa. Nah, seperti contohnya Imam Malik. Ya, ibunya Imam Malik itu adalah seorang single mother. Beliau didik anaknya. Nah, cuman perhatikan, tetap dalam masalah pendidikan, anak itu butuh sosok laki-laki. Kalau Anda nggak bisa menghadirkan sosok suami karena dia sudah tidak ada, maka hadirkan laki-laki yang soleh, yang menjadi mahram Anda.
entah itu bapak kita ataupun abang kita, adik laki-laki kita, ataupun yang lainnya. Atau juga kita bisa ya hadirkan laki-laki yang soleh, misalnya kita ikutkan mereka majelis-majelis ilmu, TPA dan semisalnya. Ibunya Imam Malik, ketika Imam Malik masih kecil, itu dipakaikan jubah, dipakaikan surban imamah, kemudian diutus ke masjid jami' majelisnya Imam siapa? Imam apa namanya? Rabi'ah bin Abdul Aziz. Kemudian apa pesan ibunya kepada Imam Malik? Ya Malik, ya, khudh adaba Rabi'ah, ambillah adabnya Rabi'ah, ya. Pelajari adabnya Rabi'ah, ambillah adabnya Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Itu pesan ibunya Imam Malik. Makanya Imam Malik itu sudah terdidik untuk mempelajari adab sebelum ilmu. Kenapa? Karena ketika Imam Malik belajar ngaji ke Imam Rabi'ah bin Abdul Aziz di masjid jami' tersebut, beliau masih kecil. Anak masih kecil, masih belum ngerti sebenarnya apa yang disampaikan. Materi kontennya masih belum ngerti. Tapi Imam Malik kecil memperhatikan. Belajar dari adab. Caranya Imam Rabi'ah ngomong, menyampaikan, menjawab, itu dipelajari. Ya. Dan ini adalah bagian dari upaya ikhtiar. Jadi apabila Anda seorang single mother, Anda nggak bisa menghadirkan laki-laki, maka cari laki-laki yang soleh di majelis-majelis. Misalnya saat ini, ya dalam kondisi pandemik, maka bisa diikutkan ini anak-anak kita yang laki-laki tadi untuk ngikutin kajian-kajian anak-anak. Alhamdulillah banyak, ada kajiannya Kak Erlan, Kak Muslim, dan yang semisalnya. Ini juga bagian. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita raih semuanya, maka jangan kita tinggalkan sebagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya ada. Baik Ustaz, karena waktunya sudah jam 22, jam 10 malam ya, kita ambil sedikit resume, kita ambil ada sedikit golden point dari Anda mungkin ya tadi ya, kita ambil adalah sesuai dengan ini tentang memulai homeschooling nih, mungkin dari tarbiyah dari Ustadz tadi ya, kita adalah golden point-nya ada sesuai tema hari ini tentang memulai homeschooling adalah landasan utama sebuah rumah ya Ustadz ya, adalah keimanan dan jadilah orang tua yang hikmah ya Ustadz ya. Oke Ustadz, luar biasa sekali ilmunya Ustadz ya. Ana dengan dari keluarga PKBM Sabumi ucapkan jazakallah khair untuk ilmunya dan untuk waktu Ustadz sendiri, dan insya Allah Ustadz kajian ini kita berlangsung 1 bulan sekali Ustadz ya, insya Allah siap Ustadz. Insya Allah Ta'ala kalau memang pas lagi kosong ya, insya Allah buat kawan-kawan Bandung lah. Insya Allah Ustadz ya. Insya Allah ya. Kawan-kawan Bandung lah kita bisa mengalokasikan waktu ya. Ya, insya Allah ya. Kita juga mohon bimbingan Ustadz ya. Mungkin ada ini Ustadz, ada nasihat terakhir buat kita Ustadz sebagai orang tua homeschooling. Wah, ini tadi kayaknya dari awal sampai akhir isinya banyak nasihat Mas. Baik, ini nasihat pamungkas mungkin ya. Ya betul Ustadz. Baik ya, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan melihat ya adanya komunitas-komunitas teman-teman yang membuat semacam semacam Baitullah Ilmi, rumah belajar PKBM, ini adalah suatu hal yang patut kita apresiasi, patut kita syukuri ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mindset atau paradigma berpikir para orang tua di saat ini itu ya sudah sangat baik sekali, alhamdulillah. Berarti ini menunjukkan care-nya mereka terhadap anak-anak mereka sebenarnya. Dan juga ini suatu hal yang baik ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian orang tua udah tahu nih apa yang memang paling dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sehingga dengan mungkin dalam konsep homeschooling atau PKBM akhirnya bisa menstimulasi anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Kita bisa fokus atau melakukan tarkiz ya, konsentrasi pada hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak, dan itu adalah suatu hal yang memang bermanfaat untuk anak ya.
Nah, jadi ya mungkin ya nasihat saya yang terakhir adalah ya bagi para orang tua wali murid ya dan juga bagi para pengampu PKBM ya hendaknya ya bisa terus ya berbuat ya aktivitas yang baik seperti ini ya, cuman jangan pernah melupakan yang pertama adalah ini semua kita lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena tendensi dunia ya, bukan karena untuk mencari benefit-benefit dunia atau profit-profit dunia ya. Jadi ini adalah sebagai salah satu sarana wasilah kita untuk bisa ya kita investasi abadi, investasi akhirat. Karena ya apabila kita mengajarkan sesuatu yang kecil saja kepada anak-anak didik kita, apalagi anak kita, misalnya kita mengajarkan mereka tentang basmalah, bismillah, itu adab kita kepada Allah, mengajarkan adab kepada Allah, dipraktekkan oleh mereka. Jadi semenjak kecil sampai mereka dewasa, kemudian diajarkan kepada anaknya, jangan dikira itu nggak akan sampai pahalanya pada kita yang mengajarkannya. Makanya kita tahu manusia yang paling banyak pahalanya, yang senantiasa mengalir pahalanya itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ya kita sebagai orang tua ataupun juga sebagai pendidik maksud saya, dan juga sebagai fasilitator di dalam pendidikan, maka ya ini adalah momen yang sangat baik sekali gitu loh. Yang mana apa yang kita peroleh ini adalah jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau satu anak, dan hanya satu contoh saja. Sekarang bagaimana kalau itu yang diajarkan akidah yang benar, adab yang benar, akhlak dan seterusnya. Kemudian anaknya itu juga banyak, masya Allah. Ya, nah jadi ini adalah suatu masyru' ya, suatu proyek yang luar biasa. Apalagi dalam hal tarbiyah ataupun pendidikan. Nah karena itu makanya yang paling berat adalah kita menata hati ya, yaitu kita berusaha untuk bagaimana supaya kita bisa tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita terus berusaha untuk mengupgrade ilmu kita, pengetahuan kita. Ya, artinya kita harus terus belajar. Kita harus tetap terus bisa bersikap ilmiah, bersikap kritis ilmiah. Ya, artinya kita nggak langsung begitu saja menerima sesuatu apa adanya tanpa kita timbang khususnya dengan agama kita, syariat kita, Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan kemudian yang terakhir pula adalah jangan lupa ini semua membutuhkan kesabaran, karena kita pasti akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada masalah, muskilah, problem. Itu suatu hal yang kita nggak bisa hindari. Nah, tapi insya Allah dengan kesabaran, ya kesabaranlah yang akan menjadi sebab dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla kita bisa terus melangkah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di acara kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan yang salah keliru datangnya dari diri saya pribadi ya. Jadi untuk menutup majelis, maka waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Deden nih. Insya Allah, alhamdulillah Ustaz. Masih kenal Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, dikarenakan waktu juga Ustaz ya. Insya Allah kita bersua lagi bulan depan Ustaz. Kita tutup aja. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ini.